Duduk siap. Gerak. Lapor STHM 28. Jumlah 24 kurang 2. Hadir 22. Keterangan 2 izin. Selanjutnya siap menerima perkuliahan. Sebelum kita mulai, pimpin doa pagi. Kerjakan. Kerjakan. Mengawali pembelajaran pagi hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi. Baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Pagi. Minggu yang lalu kita sudah selesai belajar tentang hukum internasional, tetapi ada beberapa materi yang sangat penting kalian ketahui yang ada kaitannya dengan penegakan hukum baik nasional maupun internasional. Kita lihat apa saja yang menjadi pelanggaran HAM berat. Dan kalian sudah harus tahu juga bahwa ada perbedaan pelanggaran HAM berat yang diatur dalam hukum nasional kita dengan pelanggaran HAM berat yang diatur dalam Statuta Roma. Apa saja? Jawab. Ya, silakan. Jawab. Siapa namanya? Siap. Mahasiswa Siregar. Silakan. 413. Mohon izin kami ketahui untuk ada 2 jenis, berarti pengadilan itu sudah pelanggaran berat. Dan yang keempat, kejahatan agresi. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 hanya 2, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi saya pernah di dalam diskusi di Amerika, ini dibuat seperti itu skenario. Lalu di negara itu diatur misalnya kejahatan perang dan kejahatan agresi. Lalu Anda selaku perwira hukum, kemana? Apa tuduhan yang bisa diarahkan kepada pelaku kejahatan perang dan kejahatan agresi tersebut? Apa yang dilakukan sebenarnya juga adalah kejahatan kemanusiaan. Bisa diterima ya? Jadi waktunya saja ketika Anda membunuh seseorang secara tidak benar pada saat perang, itu sama juga dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi tidak bisa lepas. Khusus kejahatan agresi, memang ini Amerika mengatakan bahwa belum ada kesepakatan. Tetapi bagaimanapun juga sebenarnya kalau mau jujur, kejahatan agresi itu juga bisa dibawa terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan. Bisa dipahami? Siap. Baik, sebelum saya lanjutkan, ada yang bertanya? Ya, silakan. Ini kira-kira ini para saya nih kalau di ya silakan. Siap. Izin pertanyaan saya. Ketika terjadi perebutan wilayah di perang operasi Timur Timur, apakah itu bisa disebut perang genosida atau kemanusiaan? Iya. Ketika Karena terjadi karena banyaknya manusia yang meninggal pada saat operasi Timur Timur. pada saat terjadi perang atau operasi di Timur Timur, itu bisa dicari sebenarnya bukan hanya misalnya kalau ada meninggal bukan berarti terjadi genosida, ya.
bukan banyaknya, tetapi apakah misalnya tindakan itu sesuai dengan hukum atau tidak. Tetapi ada membunuh yang benar, yaitu ketika dalam perang. Karena apa? Prinsip militer adalah to kill or to be killed. Tetapi kalau misalnya ketika terjadi kontak senjata, ya kan, Anda bisa membunuh, itu sudah benar ketika dalam kontak. Tetapi ketika Anda lihat misalnya ada musuh di situ, lalu Anda emosi, Anda habiskan, hancurkan itu mayat itu menjadi kejahatan apa? Kemanusiaan. Bisa dimengerti? Jadi bukan banyaknya ya. Yang lain? Iya. Izin bertanya terkait dengan pelanggaran kejahatan tersebut. Kami izin bertanya, apabila kita melakukan suatu pelanggaran kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan yang disampaikan dosen tadi, bahwasanya membunuh itu harus ada yang benar, ada tata cara kebenarannya, dengan cara menembak musuh itu berarti yang benar. Tapi kalau dengan tidak manusiawi itu melakukan kejahatan kemanusiaan. Pertanyaan kami adalah, siapa yang dapat melaporkan hal tersebut, sedangkan kejahatan tersebut sudah dilakukan kepada orang yang sudah meninggal? Maksud kami adalah korbannya itu kan pasti akan mati setelah kita bunuh dengan ketidakmanusiaan. Berarti kita sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan, siapa yang dapat melaporkan kita bahwasanya kita telah melakukan kejahatan tersebut? Ya. Militer itu telah merupakan suatu satuan yang dipimpin oleh komandan. Komandanlah yang bertanggung jawab untuk meyakinkan agar prajuritnya itu melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan hukum. Apabila komandan mengetahui bahwa ada prajuritnya yang melakukan pelanggaran, maka komandan harus mengambil tindakan. Disitulah pertanggungjawaban seorang komandan. Nanti misalnya kalau ada musuh yang dicincang-cincang misalnya, nanti kan akan dilakukan investigasi. Satuan mana yang berada di situ, nanti kan seperti itu kan. Kalian selaku orang hukum harus selalu mengkerucut. Misalnya ada mayat di situ, lalu kemudian cincang-cincang, lalu kemudian laporan ada. Kalian ditugasi selaku tim investigator. Bagaimana? Apa yang pertama kalian cari? Satuannya. Ya kan? Satuan itu nanti kan akan dibagi sektor kan itu. Selesaikan pada saat sekarang, tetapi ya yang akan datang. Saya selalu menyarankan kepada kalian dilatih untuk apa? Membunuh. Tentara dilatih untuk membunuh, tapi dilatih membunuh secara benar. Ada prinsip 1000 orang kalian tanamkan kepada prajurit, ya kan? Jangan sampai ke materi. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, materi kita adalah per 26 tahun 2000, yaitu apa tadi? Kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Ini saya tidak perlu membacakan satu persatu, tetapi di situ misalnya perampasan, penyiksaan, penganiayaan.
Jadi hal-hal seperti ini yang dianggap sebagai tindakan kemanusiaan. Tetapi ada hal yang penting yang kalian harus catat. Jadi tidak semua pembunuhan yang dilakukan oleh militer bisa dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang hitam itu nggak kalian lihat? Ruangan yang luas dan sistematis di sini ada tidak. Tidak sistematis. Karena tidak ada sistematisnya kan itu. Dan itu tidak meluas, itu hanya individu. Jadi itu diadili pada peradilan Umum. militer. Ini saat ini ada mahasiswa, ada kolonel yang ikut hukum operasional, magister hukum operasional, dia menulis tesis penegakan hukum terhadap KKB, ulangi, penegakan hukum terhadap KKB yang melakukan pelanggaran HAM berat. Jenazah bersiap. Gerak. Menerima pelajaran telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan dengan kegiatan berikutnya. Kerjakan. Kerjakan. Serah di tempat.